Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya. Wabil khusus orang tua kita Habib Hamid bin Al-Segaf, kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu agung kita Al-Habib Ali bin Husain bin Aqil, beliau ini senior saya di Kota Tarim Hadramaut di Darul Mustafa. Kita doakan dan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ketua yayasan Masjid Nurul Rahman Haji Jufri dan juga seluruh kepengurusan Masjid Al-Hidayah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan keberkahan, kemuliaan, diberikan panjang umur semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga yang tidak bisa satu persatu namanya saya disebutkan di tempat yang sangat mulia ini, juga antum yang hadir, baik langsung hadir di sini atau melalui online yang menyaksikan dari YouTube Majelis Rasulullah SAW Jawa Timur atau dari fans saya Idrus bin Muhammad Idrus. Mudah-mudahan antum yang mengikuti juga diberikan keberkahan, kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di sini segala hajat-hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang susah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sempit rezekinya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman kita dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih terpenting semuanya dari itu semuanya mudah-mudahan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sama-sama ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita minta kepada beliau Habib Ali bin Husain bin Aqil, sebelum kita nanti akan membacakan kitab hadis, kita minta kepada beliau untuk bisa memberikan nasihat, tausiah, fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Basnya lancus namanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wa ja'alana min ummati khairil anam habibina Muhammad badal tamam
ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ونور قلوبنا سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم مفتاحنا برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd, yang kami muliakan dan kami cintai segenap para hadirin yang hadir pada malam hari ini, para ahli ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, juga takmir daripada Masjid Al-Hidayah yang setiap acara di tempat ini insyaallah akan mendatangkan keberkahan dan rahmat, serta Allah Subhanahu wa taala menulis di dalam catatan amal daripada orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali kita haturkan khusus kepada akhina fillah sahibul majlis Al-Habib Idrus bin Muhammad ala Idrus, maka Allah bidul hayati fi khair wa lutfin afiyah, yang mana beliau bersabar dan tekun istiqamah di dalam membimbing kita ke jalan Allah dan mendekatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu tidak ada keinginan dari beliau melainkan untuk kebaikan bagi kita semuanya. Fa insyaallah kalau kita tetap istiqamah, kita akan menjadi orang-orang yang baik, kita akan menjadi orang-orang yang mulia, kita akan terhubung kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua ini tidak terlepas dari ikatan dan hubungan yang erat antara Syekhuna wa Habibina Al-Habib Umar bin Hafid dengan Sayyidul Mursalin. Maka setiap maulid yang dibaca dari Riyadhul Lami, di situ akan membuahkan bekas yang setiap orang mendengarnya bertambah rindu dan bertambah ingin selalu mengkaji dan mengetahui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit dari orang-orang yang sudah dimasukkan di dalam golongan dan lingkungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada maulid yang kita baca ini, maka disitulah inayah Rasulullah SAW tercurahkan penuh, karena di situ ada warathatun Nabi, ada pewaris Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita yang diikat dengan ikatan, baik itu ikatan zahir ataupun ikatan batin. Semuanya itu menandakan bahwasanya kita dipilih oleh Allah. Kita sudah ditentukan bahwasanya kita akan hadir dan kita akan menjadi pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu jangan sampai kita lepas. Sayang sekali kalau sudah selama ini kita sudah berusaha keras, kemudian kita terbujuk, terlena dengan rayuan-rayuan yang di luar sana, sehingga kita tidak mengindahkan daripada seruan dan panggilan Allah dan Rasulnya. Tujuannya semuanya adalah untuk mengangkatmu di dunia dan di akhirat, supaya engkau menjadi orang-orang yang mulia. Bagaimana tidak mulia setiap orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW yang dahulunya mereka itu tidak dikenal sama sekali. Mereka itu tidak diketahui sosoknya daripada para sahabat-sahabat yang besar luar biasa. Dahulu mungkin orang tidak mengenal siapa itu Bilal bin Rabah. Dahulu mungkin orang tidak mengenal siapa itu Ibnu Mas'ud. Dahulu mungkin orang tidak mengenal siapa itu Khulafaur Rasyidin. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW semuanya
mendapatkan kemuliaan dan dikenal sepanjang masa. Luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW, pengaruhnya bukan hanya di dunia, terus menyambung dari satu masa ke masa lain, dari satu zaman ke zaman lain sampai yaumul qiyamah, dan sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Semuanya akan melihat kebesaran dan keagungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itulah tujuannya kita dikumpulkan tempat ini, supaya pikiran kita, mata kita terbelalak dan terbuka. Kalau kita melihat di belakang ini ada kiswah. Tahu kiswah itu apa? Dipakai untuk menutupi Ka'bah. Yang mana Ka'bah ini adalah kiblat kita ketika kita beribadah kepada Allah. Kita sholat menghadap kepada kiblat. Kalau kita tidak menghadap kepada kiblat, maka kita tidak sah. Apakah dahulu Ka'bah itu dijadikan kiblat atau dijadikan tempat ibadah orang-orang muslimin sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW? Ka'bah banyak sekali berhala-berhala yang ditaruh di tempat itu. Ada 360 berhala. Ini luar biasa. Tapi dengan datangnya Rasulullah SAW, sirnahlah semuanya. Berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ayat ini yang menjadikan sirna semua kebatilan di muka bumi ini. Sampai kapanpun kebatilan itu tidak akan menang, kebatilan itu tidak akan unggul. Yang unggul adalah kebenaran, dan kebenaran ada pada Sayyidina Muhammad SAW. Maka disitulah mulianya Ka'bah. Karena siapa kalau bukan karena Rasulullah, sehingga mendapatkan berkah dari Rasulullah juga itu Ka'bah. Sampai berapa miliar umat Islam itu beribadah menghadap Ka'bah, dijadikan kiblat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menyebabkan itu? Sebabnya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW di dalam dirinya itu terlintas ingin kalau seandainya kiblat yang dahulu dijadikan patokan oleh orang-orang terdahulu adalah Masjidil Aqsa, tapi Rasulullah ingin sesuatu yang baru, yang lain. Sebelum Rasulullah meminta, ya enggak, cukup terlintas di dalam hatinya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Aku tidak melihat engkau berbolak-balik hatimu, ya Habibi, ya Rasulullah, di langit. Berbolak-balik wajahmu, yang dimaksud adalah hati. Maka apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Falan nuwalliyannaka qiblatan tardaha. Aku akan palingkan kiblat yang engkau inginkan. Kalau seandainya mau Rasulullah kiblatnya ya ke masjid lain atau ke tempat lain selain Ka'bah, mungkin akan dipalingkan ke sana. Tapi Rasul menginginkan Ka'bah, supaya kita tahu Ka'bah dan kemuliaan Ka'bah berkat dari Rasulullah SAW. Maka butuh orang-orang yang dia berziarah ke Ka'bah setiap tahunnya, bahkan mungkin ada yang setiap bulannya, tapi tidak berziarah kepada Rasulullah SAW. Haji mungkin dia bisa melakukan tiap tahun, haji plus, tapi bukan plus, haji plus sudah luar biasa ini. Artinya istimewa, tapi tidak istimewa kalau belum berziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW sampai mengeluh kepada umat-umatnya yang meninggalkan dia. Apa yang dikeluhkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Man hajja wa lam yazurni faqad jafani.
Siapa yang menunaikan ibadah haji kemudian tidak berziarah kepada aku, wahai umatku, kamu tahu ibadah haji, rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan amalan-amalan haji dari mana kalau bukan dari Rasulullah? Kemudian engkau meninggalkan jasanya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, siapa saja yang menunaikan ibadah haji walam yazurni, dan dia tidak berziarah kepada aku, faqad jafani, orang itu telah menjauhi aku. Kok bisa dia menjauhi Rasulullah? Menganggap bahwasanya berziarah kepada Rasulullah sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak diperbolehkan. Pemikiran-pemikiran yang picik, pemikiran-pemikiran yang rendah, sehingga melupakan jasa-jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah dia bisa selamat nanti di akhirat dan dia tidak mengharapkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW? Hei, siapa yang akan pertama kali diberikan syafaat kalau bukan baginda Nabi Muhammad SAW? Nabi, para nabi, anbiya itu nafsi, la ghairi. Jangan engkau meminta kepada aku, katanya para anbiya. Mintalah kepada yang lain. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, ummati sujud di bawah arus menangis sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkan irfa ya rasa wasal tu'ta wa kul yusma. Angkat kepadamu wahai Habibi Muhammad, apa sih permintaanmu? Aku akan kabulkan semuanya. Itulah martabat yang agung, maqamul mahmud yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berdoa setelah adzan apa itu? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salati qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatil 'aliyah rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmud, maqam yang terpuji, maqam yang paling tinggi. Semuanya di bawah bendera Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Sudah cukup. Kalau itu sedikit yang kita ketahui tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW, begitu banyak yang tidak tersingkap. Karena Rasulullah SAW hakikatnya yang lebih mengetahui siapa Rasulullah adalah Allah. Siapapun tidak mengenal sebenar-benarnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk dekat dengan Nabi Muhammad, menjadikan Nabi Muhammad SAW adalah wasilatul udmah, perantara yang paling agung. Walau annahum, seandainya mereka idzalamu anfusahum, ketika mereka berbuat zalim, siapa itu? Umatnya Nabi Muhammad. Ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, dia datang kepada Allah dan dia datang kepada Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, carilah keridhaan terletak pada Rasulullah SAW. Kalau ingin kita dekat dengan Allah, dekatlah dengan Rasulullah SAW. Maka dengan begitu Allah akan dekat dengan kita, Allah akan sayang dengan kita, Allah akan membenahi kehidupan kita, Allah akan mengatur tempatmu di dalam surganya yang paling tinggi. Maka untuk itulah kita hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini adalah tujuannya adalah supaya kita ibadah kepada Allah dan kita tidak mengenal Allah kalau bukan karena Rasulullah. Walaula rabbi ma'arafu rabbi. Kalau bukan karena seandainya guru
yang mengajar kepada kita, dan guru yang paling besar mengajar umat ini adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak tahu Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah Rasul mengajarkan kepada kita. Apa itu? Ada kalimat mungkin yang biasa kita ucapkan, mungkin setiap pagi dan petang, atau kadang yang ada yang orang yang belum pernah mengucapkan kalimat ini. Jangan dilupakan kalimat ini, karena kalimat ini salafun salih ahli karim, para habaib itu mengajarkan tentang kalimat ini kepada anak-anak mereka yang masih kecil. Diajarkan kalimat ini supaya benar-benar meresapi dalam hatinya, dalam sanubarinya, pikirannya, bahkan dalam dagingnya kalimat ini supaya tidak dilupakan. Apa itu? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, barang siapa yang mengucapkan ini 3 kali setiap pagi dan setiap sore 3 kali atau petang, maka baginya surga. Dan di dalam riwayat lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi dia ketika dia dibangkitkan di hari kiamat. Kalau sudah mendapatkan keridhaan Allah, maka keridhaan Allah di atas segala-galanya. Apa itu kalimat ini? Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau kita cuma mengucapkan 3 kali setiap pagi, petang, jalan menuju surga begitu gampang dan mudahnya. Tapi bukan hanya sekedar pengucapan. Kalau orang hanya mengucapkan saja, insya Allah dapat fadilahnya. Tapi lebih besar daripada itu, kalau seandainya dia memahami dan